Basa-basi. Biar nggak basi. Ya, itu tadi Jumpa Lagi, sebuah rekaman terakhir dari Dodo Zakaria. Betul. Sebelum meninggal tahun 95, hanya belum sempat diedarkan gitu ya. Ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang segera ini beredar di seluruh dunia tuh Jumpa Lagi itu ya. Itu vokal masih vokal lu ya? Ya, betul. Dan masih kedengaran fresh banget gitu. Sekarang juga masih fresh. masih fresh. Tapi waktu itu komposisi pemain siapa aja yang album ini? Album ini yang Jumpa Lagi, Dion gitar, Gideon Tengger, gue vokal, Dodo Zakaria keyboard. Drumnya sebenarnya dari Mamisa, cuman digantikan karena Mamisa lagi berangkat waktu itu. Jadi digantikan oleh Cindy Luntungan. Dan bassnya saat itu Rudy lagi sakit, jadi digantikan oleh Yance Manusama. Oh, Yance Manusama. Jadi Rudy Gagola sakit. Ya. Rudy Gagola tuh adiknya siapa namanya? Doni Fatah yang God Bless ya. God Bless. Gitu. Jadi sementara digantikan oleh Cindy Luntungan drum, kemudian Rudy diganti oleh Yance Manusama bassnya gitu. Ya. Lu pada vokalnya. Lagu itu ciptaan siapa? Jumpa Lagi. Lagunya Dodo Zakaria, liriknya Dani Mamesa. Oke. Tapi kedengarannya kok kayak lagu apa tahu sih? Tiada Kusadari gitu ya. Ini Maktu. Jadi sambungannya dari Tiada Kusadari, cerita lagu ini. Makanya episode kedua. Gitu. Makanya disebut Jumpa Lagi. Karena waktu Tiada Kusadari mereka saling naksir pada usia muda. Masih remaja. Okay. Dan sekarang dia udah lewat remaja, ketemu lagi. Lewat remaja udah pikun. Enggak ya? Jadi masih umur-umur ya baru remaja lah. Okay. Jadi sekitar 20-an 21 gitu. Tahun 95 soalnya itu ya. Nah, jadi ceritanya nih cewek cowok ketemu lagi nih, makanya jumpa lagi gitu ceritanya. Jadi sambungan dari lagu pertama. Pantas kalau tadi kita dengar-dengar kok agak-agak seperti mirip-mirip gitu ya, seperti lagu Tiada Kusadari itu gitu. Lirik-liriknya. Ya, gitu. Betul. Dan di lagu Tiada Kusadari juga lu vokalnya masih sangat kuat, falsetnya luar biasa, masih fresh betul gitu ya. Usia produktif. Dan memang itu eranya waktu itu luar biasa musik Indonesia dan juga kreativitasnya, termasuk juga bagaimana karakteristik vokalisnya juga waktu itu ya muncul ya. Betul. Termasuk lo waktu itu kan yang dan duet dengan Januari Christie juga kan orang tertipu waktu itu. Ya. Disangkanya yang lakinya Januari Christie. Iya kan, padahal unik juga tuh. Padahal suara laki itu yang muncul suaranya Uken ya, Januari Christie. Betul. Dibalik jadinya. Dibalik gitu. Itu kreasi siapa itu? Itu sebenarnya nggak sengaja sih. Waktu itu gue kan lagi bikin suara persaudaraan kan. Nah terus si Karimata punya materi-materi lagu kan. Nah James Sundah ini dia kan yang mencetus suara persaudaraan. Kebetulan dia ada satu pekerjaan di studio Dian Record waktu itu. Di Jelambar itu ya. Jelambar itu. Sama satu label persaudaraan dan Karimata. Nah karena jadwalnya suka bersamaan sama Karimata dan persaudaraan, Chandra bilang gini ke James, lu ada penyanyi nggak siapa ya? Si James bilang, wah ini bagusnya Ricky Basuki nih sama si Uken. Karena Ricky punya khas falset. Nah di situ idenya si James Sunda kawinin sama Uken. Terjadi gitu. Akhirnya Chandra bilang, bener lu keren jadinya nih. Lagunya gitu. Chandra Darusman dia juga. Darusman. Tidak Kusadari apa? Lagunya Chandra Darusman, liriknya Dedi Ngantung. Oh, apa namanya judulnya yang terjadi itu. Tapi memang harus diakui lagu itu luar biasa. Itu solonya Ricky dengan dan gue pikir itu baru pertama di Indonesia. Iya, dan betul luar biasa. Padahal bahkan sampai hari ini itu bau-bau jazznya ada ya. Bau jazz di musiknya itu. Oke, Rick. Zaman terus berjalan, waktu terus berjalan, zaman berubah. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa segala sesuatu memang berubah. Betul. Tetapi karya seni itu tidak bisa habis oleh waktu. Dia terus juga ikut berkembang. Bahkan karya seni yang ratusan tahun lalu sekarang masih bisa dinikmati gitu ya. Dan demikian juga dengan lagu-lagu, termasuk lagu-lagu Drahma, Niagara seperti tadi itu. Dalam kondisi yang sudah berubah, zaman berkembang seperti ini, teknologi berkembang,
apa yang lu dengan Drachma akan programkan ke depan juga bersama Niagara, misalnya dengan Dion, dengan Dani yang tersisa lah ya, setelah nggak ada Diodo, nggak ada gitu kan, Rudy Gagola nggak ada. Terus terang kalau soal Drachma kita betul-betul kehilangan Dodo Sakarya, karena dia figur yang buat kita sangat penting. Dia adalah motor buat kita ya. Nah jadi otomatis kita harus akui bahwa drama ini akan berubah gitu. Mungkin sedikit warnanya. Tapi kalau dari lagu-lagu yang Dani ciptakan, saya rasa itu rohnya tetap ada drama. Cuma nanti di aransemen ada sedikit perubahan-perubahan karena kita akan kerjasama dengan musisi-musisi sekarang yang mengaranser dengan sistem warna-warna yang sekarang baru ini. Warna musik yang sekarang ya. Yang sekarang artinya lebih, bisa diterima. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Anak-anaknya gitu ya. Gitu nantinya. Gitu. Dan ini sisa yang terakhir ini yang tahun 95 ini. Ya ini adalah yang andalan kita sebenarnya yang Dodo masih ada waktu itu. Betul. Gitu. Jadi bukan tidak mungkin lagu-lagu Drachma yang lama kemudian di arrange ulang oleh anak-anak sekarang? Oh itu bisa terjadi, bisa aja. Why not gitu. Itu Drachma ya? Drachma Niagara pun juga bisa. Ya, seperti itu. Yang penting pas saja. Cocok dan pas gitu. Sudah ada bayangan bakal bagaimana nanti Drachma dalam waktu dekat ini? Misalnya tahun 2026 punya rencana apa gitu? Drachma ya? Ya, kita ada rencana mau comeback lagi, artinya dengan warna kekinian. Udah otomatis lah itu kekinian karena untuk mengimbangi untuk mengikuti keadaan sekarang. Juga secara modernisasi lah, artinya misalnya dari sisi warna musiknya, terus teknik dari instrumennya, kayak gitu-gitulah. Teknologinya dan kita juga ada rencana untuk tampil lah. Tapi kalau kita jangan ngomong terlalu jauh untuk tour, belum misalnya. Tapi untuk tampil ada. Dan boleh saya tambahkan nanti tanggal 16, 17, 18 Januari 2006 kita main di G-Fest Festival di J-Expo Kemayoran. Jakarta International 10 lagu. Jakarta International Festival. Ya, di J-Expo itu Jakarta International Festival Gospel. Kita akan main 10 lagu. Lagu-lagu Drachma yang dulu juga dimainkan. Ya. Jadi lagu-lagu Drachma yang utama gitu. Oke. Nah, itu kita akan main di situ nanti 10 lagu. Dan itu nanti datang dari seluruh dunia. Dari Amerika ada. Jadi saya berharap kalau mau nonton Drachma ya nanti di situ. Tahun 2026 ya. Dan kita main di tanggal 18 Januari. 18 Januari. Dan itu pas ulang tahun saya. Jadi pas ya. Pestanya, jadi itu hadiah buat gue tuh kayaknya. Pesta ulang tahunnya Ricky gitu ya. Kita tanggal 18 Januari hari terakhir 2026. 26. Ya harus nabung dari sekarang itu untuk nonton itu ya. Dan kita bawain hits yang pernah orang kenal. Hitsnya Drachma. Dan semua itu kemanusiaan, ketuhanan. Karena kita nggak boleh yang antara manusia pecinta cinta itu nggak ada gitu. Jadi semua lagu-lagu gospel yang kemanusiaan. Dari album pertama sampai yang terakhir ya? Terakhir. 10 lagu Rick? 10 lagu. Nyanyiin ya? Kebetulan dibantu oleh ada anaknya Dani ikut bantu juga. Itu anak muda ya berarti ya? Anak muda. Anak lu nggak? Mungkin dia main keyboard. Karena siapa? dia kan Damba. Karena dia kan masih stay di Australia, jadi kadang-kadang balik, kadang-kadang enggak. Jadi kadang-kadang sulit juga untuk ngarepin dia gitu loh. Tapi gue berharap sih dia ikut main gitu. 1-2 lagu lah gitu. Dan kemungkinan ada kejutan juga. Promotor kita Gilbert Sumendap mau main drumnya 2 lagu. Gilbert Sumendap itu ini Kecit ya. Promotor awalnya Drachma gitu. Produser kita. Dulu tuh pengusaha apa namanya? Pesawat tuh namanya? Burok gitu ya. Dulu punya airline Burok gitu. Jadi Drachma punya agenda tahun 2026 tanggal 18 Januari di Jakarta International Festival. Itu ada acara di mana musisi-musisi dunia kumpul di situ dan Drachma nyanyikan 10 lagu. Tepatnya tanggal 18 ya. Ya, kalau mau nonton full Drachma ya di situ. Itu situ ya. Performance-nya ya. Mungkin yang ada yang kangen kan dengan lagu-lagu yang dulu-dulu. Oke, Ricky, apa yang lu mau pesenin buat masyarakat Indonesia berkaitan dengan musik Indonesia setiap tahun terus berkembang dan terutama untuk generasi muda sampai yang akan datang untuk musik Indonesia? Ya. Satu aja sih. Apa tuh? Yang berkualitas. Berkualitas ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga milihnya. Jangan yang yang begitu-begitu aja terus yang yang sulit untuk dicerna gitu. Lebih baik kan
kita mendapatkan feel-nya, terus mendapatkan harmoninya, kayak gitu-gitulah. Yang saya pikir itu bisa membawa kita juga lebih sehat gitu loh. Karena kan musik itu kan refreshing kan. Kita mendengarkan sebuah lagu itu refreshing. Jadi dari sisi pembelajarannya juga. Karena kan kita dengar lirik-liriknya aja itu kan bisa membuat kita jadi punya kesadaran dan lain-lain lah kayak gitu kira-kira. Thank you Ricky untuk hadir di Bukan Basa-Basi dan ini mudah-mudahan disiarkan di radio-radio di Jawa Barat. Amin. Anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Amin. Gitu. Tetap maju PRSSNI. Sama tetap maju Rahman dan Niagara juga Ricky Basuki. Juga musik Indonesia. Thank you. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.